Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kita kembali bertemu lagi di pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang ketiga kita membahas, ada yang tahu kita membahas apa di pertemuan ketiga? Ya, di pertemuan ketiga kita membahas tentang sejarah peradaban Islam di kota Madinah. Jadi di pertemuan ketiga Bapak sudah memberi tugas kepada kalian. Ayo, tugas apa? Ya, tugas sekali. Hambatan-hambatan dakwah Nabi di kota Madinah. Nah, jadi semua kelompok sudah mengumpulkan tugas-tugasnya. Bagus sekali. Oke, bagus sekali. Sekarang Bapak beri pertanyaan kepada kalian. Tahun berapa, kenapa hijrah Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai awal tahun hijriah oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Kalau ada yang tahu silahkan chat Bapak secepat mungkin. Kalau benar dan cepat maka Bapak beri nilai 100 buat kalian. Oke. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu peradaban Islam di masa sahabat. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa masing-masing. Semoga pelajaran pada hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat dipahamkan untuk menuntut ilmu ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kami ingatkan lagi kepada kalian bahwasannya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa, karena berdoa itu merupakan ungkapan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena diberi kita umur, diberi kita kesehatan untuk dapat ilmu lagi. Dan jangan lupa apabila kalian keluar rumah untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak. Selanjutnya, apakah ada yang tidak berhadir di pertemuan keempat ini? Oke, hadir semua. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan keempat ini yang membahas tentang peradaban Islam di masa sahabat, alhamdulillah hadir semua. Oke, yang tugas tadi yang Bapak tugaskan di pertama tadi dikirim secepat mungkin dan sebenar mungkin ke chat WA Bapak. Bagi siapa yang cepat dan benar, maka akan dapat nilai 100. Pertanyaan itu, kenapa hijrah Nabi ke kota Madinah dijadikan awal tahun hijriah? Oke, kita langsung masuk ke pelajaran utamanya, yang mana pada pelajaran ini kita akan membahas tentang biografi atau sejarah atau latar belakang dari 4 sahabat yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin, dan bagaimana strategi dakwah mereka dalam menyebarkan Islam saat mereka memimpin, dan juga bagaimana hambatan-hambatan mereka dalam memimpin umat Islam di masa 4 sahabat tersebut. Oke? Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yang kita hadapi ini. Pada masa, ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran utama dan apa itu Khulafaur Rasyidin, kita simak video ini dulu supaya kalian lebih merangsang untuk pembelajaran yang kita ikuti nanti. Lihat video ini. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus mengetahui tentang sejarah dan perjuangan para khalifah Nabi. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yakni khulafa dan rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan kata rasyidin yaitu mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat, walaupun tugas kenabiannya tidak bisa digantikan. Biografi 4 Khulafaur Rasyidin.
Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, Utsman bin Amir bin Am bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid al-Quraisy at-Tamimi. Khalifah Abu Bakar bertemu nasab dengan Nabi Muhammad SAW pada kakeknya yaitu Murrah. Abu Bakar lahir 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah SAW dan meninggal di usia 63 tahun. Sebagaimana usia Rasulullah, Abu Bakar tumbuh besar di Mekah dan tidak pernah keluar dari Mekah selain untuk tujuan dagang dan bisnis. Bentuk fisik sebagaimana riwayat Ibnu Sa'ad dari Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar adalah seorang laki-laki dengan kulit putih, kurus, tidak terlalu lebar bentuk tubuhnya, sedikit bungkuk, tulang-tulang wajahnya menonjol, kedua matanya cekung dan pangkal jarinya datar. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namanya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab lahir pada tahun ke-13 setelah peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh Raja Abraha. Umar bin Khattab termasuk orang yang paling mulia di kalangan Quraisy dan masalah diplomasi pada zaman jahiliyah pun diserahkan kepadanya. Masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ialah ketika berusia 27 tahun pada tahun ke-6 setelah kenabian. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namanya adalah Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid al-Quraisy al-Umawi al-Makki al-Madani. Utsman bin Affan lahir di tahun ke-6 tahun Gajah dan termasuk satu di antara orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Utsman radhiyallahu anhu memeluk Islam pada awal sebelum Rasulullah SAW masuk ke Dar al-Arkam bin Abi al-Arkam. Saat itu usianya sudah mencapai 30 tahun. Khalifah yang keempat atau yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namanya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muttalib. Oleh Rasulullah SAW ia diberi julukan Abu Hasan dan Abu Turab. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hisham yang merupakan keturunan wanita pertama Hashimiyah. Pada kemudian hari ia memeluk Islam dan berhijrah. Ali radhiyallahu an adalah seorang yang kulitnya kehitam-hitaman, matanya besar dan tidak begitu tinggi. Perutnya agak buncit dan memiliki rambut yang lebat serta jenggot yang panjang. Wajahnya tampan bagaikan rembulan pada malam purnama. Ali radhiyallahu an termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ali radhiyallahu an adalah Khulafaur Rasyidin keempat atau terakhir yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemuda pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Demikianlah pengertian dan biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Oke, kita sudah melihat tadi video tentang pembahasan singkat dari peradaban Islam di Khulafaur Rasyidin atau peradaban Islam di masa sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalian siapkan pulpen dan buku untuk mencatat yang Bapak sampaikan ini. Silahkan siapkan dulu. Oke, langsung saja Bapak akan menjelaskan dan simak secara baik-baik, karena di tengah yang Bapak jelaskan nanti Bapak akan menunjuk di antara kalian untuk menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan. Jadi simak baik-baik. Pertama,
Apa itu Khulafaur Rasyidin? Kata Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari Khulafa dan Rasyidin. Khulafa itu menunjukkan banyak khalifah. Bila satu disebut khalifah yang mempunyai arti pemimpin dalam arti orang yang menggantikannya Rasulullah SAW sudah wafat dalam melindungi agama dan siasat politik keduniaan agar setiap orang menepati apa yang telah ditentukan oleh batas-batas yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah orang-orang yang menggantikan kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW untuk menjaga umat Islam agar tidak terlewat dari batas-batas yang telah disyariatkan oleh Islam. Adapun kata Ar-Rasyidin itu artinya arif dan bijaksana. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang arif dan bijaksana, Nabi bijaksana yang mencontoh kepada sifat Nabi besar Muhammad SAW. Para Khulafaur Rasyidin itu pemimpin yang arif dan bijaksana. Mereka terdiri dari para sahabat-sahabat Nabi yang berkualitas baik. Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin sebagai berikut. Pertama, ialah berilmu yang luas dan bijaksana. Yang kedua adalah berani bertindak. Yang ketiga adalah berkemauan yang keras. Yang keempat adalah berwibawa besar. Yang kelima adalah belas kasihan dan kasih sayang. Yang keenam adalah memiliki ilmu agama yang tinggi dan keras terhadap para pelanggar-pelanggar syairnya. Itu merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin atau yang menggantikan Nabi besar Muhammad SAW. Para sahabat Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin umat Islam pada 11 sampai 13 Hijriah. Yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab, pimpin khalifah yang kedua yang memimpin periode 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Yang ketiga ialah Sayyidina Utsman bin Affan yang memimpin umat Islam pada 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Dan yang keempat, Khulafaur Rasyidin yang terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memimpin umat Islam di 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Ada yang belum paham atau yang masih ditanyakan di antara penjelasan sifat Khulafaur Rasyidin dan siapa-siapa Khulafaur Rasyidin? Ada yang pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Jadi kita lanjut membahas terhadap khalifah yang pertama, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin umat Islam pada tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Abu Bakar, nama lengkapnya adalah Abdullah ibni Abi Qaf al-Tamimi. Di zaman pra-Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Kemudian diganti Nabi menjadi nama Abdullah. Ia adalah termasuk seorang sahabat utama atau yang masuk Islam paling awal masuk Islam. Gelar As-Siddiq diperolehnya karena ia dengan segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa. Salah satunya ialah Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit yang dihabiskan terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri akibat Nabi Muhammad SAW wafat. Sebagai langkah-langkah kebijaksanaan Abu Bakar As-Siddiq, 1. Menumpas Nabi palsu. Jadi kebijaksanaan Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin umat Islam di masa khalifah yang pertama adalah menumpas Nabi palsu. Yang kedua adalah membentuk anggota kaum atas murtad. Jadi Abu Bakar As-Siddiq membentuk anggota-anggota, membentuk organisasi-organisasi bagi orang-orang yang keluar dari ajaran Islam. Yang ketiga adalah menghadapi kaum yang ingkar terhadap zakat dan infak. Yang keempat adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mana pada zaman Nabi disampaikan oleh beliau. Itulah kebijaksanaan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Sayyidina Umar. Itulah penjelasan dari kebijakan atau peraturan yang diambil atau yang ditentukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin umat Islam. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan terkait
yang Bapak jelaskan tadi di masa Sayyidina Abu Bakar, atau ciri-ciri atau ketentuan pemimpin khalifah? Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pada kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab yang beliau memimpin pada 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Sayyidina Umar bin Khattab, nama beliau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi, yang terkenal sukunya di Jazirah Arab. Sayyidina Umar bin Khattab terkenal yang orang yang berbudi luhur, fasih, adil, serta pemberani. Pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau melakukan pemisahan antara kekuasaan peradilan dengan kekuasaan eksekutif. Beliau memilih hakim dalam sistem peradilan yang independen guna memutuskan masalah yang ada di masyarakat. Sistem peradilan itu terpisah dari sistem eksekutif, dan ia bertanggung jawab terhadap kepemimpinan secara langsung terhadap masyarakat. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, pemerintahan di Islam di kota Madinah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Khalifah Umar telah berhasil membuat dasar-dasar suatu pemerintahan dalam melayani tuntunan masyarakat yang terus berkembang. Khalifah Umar memerintah selama 10 tahun, lebih 6 bulan 4 hari. Kematian yang sangat tragis, seorang budak Persia bernama Fairuz atau Abu Lu'lah tiba-tiba menyerang beliau dan menikamkan beliau dengan sebuah pisau tajam ke arah khalifah saat menunaikan salat subuh yang telah ditunggu oleh jemaahnya di Masjid Nabawi. Beliau meninggal dibunuh pada saat sujud terakhir dari salat subuh. Khalifah Umar wafat 3 hari setelah peristiwa penikaman tersebut, yakni 1 Muharram 23 Hijriah. Itulah penjelasan dari Bapak tentang kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab beserta kebijakan-kebijakannya. Apakah ada pertanyaan untuk Sayyidina Umar bin Khattab ini? Oke, kalau tidak ada bertanya, Bapak yang bertanya. Jadi Bapak bertanya kepada Budi. Oke, kepada Budi silahkan jawab di chat. Silahkan jawab di chat Google Meet saja. Jadi silahkan jawab di chat Google Meet saja. Bapak beri pertanyaan kepada Budi. Sebutkan kebijaksanaan yang diambil oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada saat beliau memimpin. Silahkan jawab di chat Google Meet saja. Oke. Kita lanjut ke jawaban Budi. Ya, betul sekali jawaban Budi. Jadi Budi menjawab bahwasanya kebijaksanaan yang diambil Sayyidina Umar bin Khattab salah satunya diantaranya adalah mengumpulkan Al-Quran. Betul sekali Budi. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang khalifah yang ketiga, yaitu adalah Sayyidina Utsman bin Affan yang beliau memimpin pada 23 Hijriah sampai 36 Hijriah. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia menerapkan Islam karena ajakan Abu Bakar. Jadi menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Dia sangat kaya, akan tetapi beliau lebih mementingkan sederhana. Dan sebagian besar kekayaan beliau digunakan untuk kepentingan perjuangan dakwah Islam. Ia mendapat julukan Dzun-Nurain yang memiliki 2 cahaya karena menikahi putri Nabi Muhammad SAW secara berurutan setelah satu meninggal. Dan Utsman pernah meriwayatkan hadis kurang lebih 150 hadis. Seperti halnya Umar, Utsman diangkat menjadi khalifah dalam proses pemilihan atau secara demokratis. Jadi pemilihan ya Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman dipilih secara demokratis atau dipilih oleh masyarakat Madinah untuk menentukan pemimpinnya. Apakah ada pertanyaan dari Sayyidina Utsman dalam kepemimpinan ini? Oke, tidak ada.
Selanjutnya kita membahas bagaimana manajemen pemerintahan yang ada di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Manajemen yang ditetapkan dalam pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan dalam bentuk sesuai dengan Al-Quran menjadi salah satu yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Pada kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengindikasikan praktek nepotisme. Hal ini membuat sekelompok sahabat mencela kepemimpinan sahabat Sayyidina Utsman karena telah memilih keluarga beliau sebagai seorang pejabat pemerintahan. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya, muncul perasaan tidak puas kecewa dari kalangan umat muslim pada saat itu terhadap kepemimpinan Sayyidina Utsman karena memilih keluarganya menjadi seorang pejabat di pemerintahannya atau dengan praktek nepotisme. Kepemimpinan Sayyidina Utsman berbeda jauh dengan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, yang mana Utsman dibunuh oleh pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa oleh praktek nepotisme yang dilakukan oleh Utsman. Kalau Sayyidina Umar dibunuh oleh kaum Quraisy yang benci terhadap Islam. Kalau Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang-orang yang benci terhadap peraturan atau praktek nepotisme yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Pembunuhan Sayyidina Utsman merupakan salah satu petaka besar yang menimpa umat Islam di kalangan umat Islam yang diturunkan melalui Nabi besar Muhammad SAW yang berbahasa Arab. Dalam bidang akidah, kepemimpinan Sayyidina Utsman dan bidang politik di zaman yang kepemimpinan Sayyidina Utsman cukup meningkat cukup besar. Artinya politik perkembangan dakwah Sayyidina Utsman juga berkembang pesat sebagaimana kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan apa di Sayyidina Utsman? Oke, tidak ada pertanyaan. Jadi kita lanjut ke khalifah terakhir dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib yang beliau memimpin umat Islam pada 30 Hijriah sampai 40 Hijriah. Khalifah yang keempat atau yang dikenal dengan Ali bin Abi Thalib adalah keponakan atau menantu dari Nabi. Ali adalah putra dari Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ali adalah seorang yang memiliki kelebihan. Selain itu ia adalah pemegang kekuasaan. Pribadinya penuh vitalitas dan energi. Pengumas kebijaksanaan dengan wawasan yang jauh pemikiran ke depan. Ia adalah pahlawan yang gagah pemberani, penasihat yang bijaksana, simulasi hukum, dan beliau mempunyai strategi hukum dan dakwah yang membuat Islam lebih tersebar luas. Dan beliau memegang tubuh tradisi yang ditetapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah seorang yang dermawan dan sahabat sejati Nabi. Ia telah bekerja keras sampai akhir-akhirnya menjadi orang yang kedua setelah Nabi besar Muhammad SAW. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah. Ali hanya memerintah 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Sejak masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Jadi, Sayyidina Ali dalam pemerintahannya menghadapi pergolakan atau peperangan atau perselisihan di kalangan masyarakat Muslim. Dia yakin pemberontakan itu karena ketidakdoran mereka. Dan dia juga menaik kembali tanah yang telah dihadiahkan Sayyidina Utsman kepada penduduk-penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali distribusi pajak antara orang Islam yang telah ditetapkan Sayyidina Umar. Dalam manajemen pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjalankan pemerintahan khalifah sebelumnya, baik dari segi pimpinan maupun manajemennya. Dalam mengangkat seorang pemimpin, beliau menyelesaikan kewenangan kekuasaan atas wilayah yang dimilikinya. Seorang yang memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi wilayah yang dikuasainya. Namun, khalifah tetap melakukan pengawasan terhadap pemimpin tersebut. Khalifah senantiasa mengajak pegawainya untuk hidup zuhud, berhemat dan sederhana dalam kehidupan. Begitu juga beliau memperhatikan dan belas kasihan terhadap kehidupan rakyat yang beliau pimpin. Beliau juga mengajarkan sistem enummerasi. Artinya, selain itu beliau juga konsisten terhadap kepentingan masyarakat secara umum. Ali ibn Abi Thalib wafat. Kenapa Ali ibn Abi Thalib wafat?
kaum Khawarij tidak lagi mempercayai kebenaran pemimpin-pemimpin Islam, dan mereka berpendapat bahwasannya pemimpin itu ialah membuat kekacauan, semakin membuat kekacauan umat Islam. Jadi Khawarij mereka bersumpah akan melaksanakan pembunuhan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah waktu subuh. Di antara 3 orang Khawarij itu adalah Ibnu Muljam yang berhasil membunuh Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sholat subuh di Masjid Kufah. Tapi Ibnu Muljam pun tertangkap dan juga berkembang. Barak menikah Muawiyah mengenai punggungnya ketika Muawiyah sedang sholat subuh di Masjid Damaskus, sedangkan Amr bin Bakr berhasil membunuh wakil imam Amr bin Ash ketika ia sedang sholat di Masjid Mesir. Itulah kisah dari kewafatan Sayyidina Ali bin Thalib sebagai penutup zaman Khalifah Rasyidin yang disambung dengan Khalifah dinasti yang Muawiyah. Nanti kita akan membahas di pembahasan selanjutnya tentang perkembangan Islam di dinasti Muawiyah. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini? Oke, tidak ada pertanyaan. Selanjutnya, bagaimana kemajuan yang diperoleh dari peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin? Pada masa kekhalifahan yang dimulai sejak Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib merupakan masa khalifah Islam yang berhasil mengembangkan nilai Islam lebih luas. Nabi Muhammad telah meletakkan dasar agama Islam di Arab. Setelah beliau wafat, gagasan-gagasan dan pendapat-pendapat atau ide-ide diteruskan oleh para sahabatnya atau Khulafaur Rasyidin. Perkembangan agama Islam yang dilakukan oleh pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang gemilang. Islam sampai ke berbagai wilayah di seberang benua, baik di benua Afrika sampai ke benua Eropa. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan Madinah dalam waktu yang lebih dari setengah abad merupakan kemenangan yang menunjukkan yang telah dilakukan oleh 4 sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat. Antara lain, sebagai berikut: Islam di samping dengan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama mementingkan soal perasaan masyarakat. Jadi, dakwah yang dilakukan Islam ialah menyatu dengan masyarakat. Yang kedua, kenapa Islam jadi perkembangan sangat pesat? Jadi, faktor yang menyebabkannya adalah yang kedua. Dalam dada para sahabat Nabi, keyakinan yang tertanam sangat kuat tentang kewajiban menyuruhkan ajaran-ajaran sepeninggal Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga adalah pertentangan aliran agama di Baizatun. Rakyat melaporkan kemerdekaan beragama bagi mereka. Itu adalah beberapa faktor yang mempercepat dakwah Islam berkembang ke berbagai benua di masa kepemimpinan Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Abu Bakar. Apakah ada pertanyaan dari kemajuan peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin? Oke, tidak ada. Sekarang Bapak ingin memberikan tugas terhadap kalian. Jadi Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian yang dikumpul di minggu depan ialah membuat presentasi dalam bentuk video pastinya yang menjelaskan tentang perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin dalam 5 menit. Dalam 5 menit kalian membuat video presentasi yang tentang temanya ialah peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Dalam bentuk 5 menit, tugas ini diberikan dalam bentuk individu atau perseorangan. Silahkan, kalau sudah, silahkan kalian upload di YouTube dan kirim ke WA Bapak. Itu tugasnya. Dalam waktu kurun minggu, 1 minggu, dan paling lambat pada pertemuan yang kelima itu sudah semua tugas sudah terkumpul. Jadi itu tugas pekerjaan rumah bagi kalian. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi tentang pembahasan ini? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Sekarang Bapak tidak lagi
untuk kelompok, ya tugas tadinya sebagai tugas kalian yang dikerjakan di rumah. Jadi kesimpulan pada pembahasan kita pada hari ini ialah pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, khalifah itu diberikan secara musyawarah. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah melalui pertemuan Saqifah atau atas perangkat. Sedangkan Umar, Utsman itu diangkat secara demokratis atau pemilihan. Kalau Sayyidina Ali diangkat, ditunjuk oleh masyarakat Madinah. Itu adalah sistem-sistem pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat Madinah terhadap Khulafaur Rasyidin. Oke, Bapak tunjuk saja untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Silahkan Udin, simpulkan pelajaran pada hari ini. Silahkan tulis di kolom chat saja. Kesimpulan pada hari ini silahkan chat di kolom chat Google Meet saja. Silahkan, paling kada 6 baris lah apa yang Udin dapat dari penjelasan Bapak hari ini. Silahkan Udin. Oke, Bapak tunggu. Silakan Udin untuk apa yang Udin dapat dari pelajaran yang kita ambil, yang kita pelajari pada hari ini. Silakan tulis di kolom chat saja. Ya, betul sekali. Betul sekali Udin bahwasannya kemajuan Islam sangat pesat di masa berkembangannya Khulafaur Rasyidin sampai ke benar-benar, karena disebabkan oleh faktor Islam sangat mudah diterima oleh orang-orang, karena Islam itu tidak pernah menerapkan tingkatan-tingkatan sebagai agama-agama lainnya, dan Islam tidak pernah membandingkan kekayaan atau kemiskinan orang sehingga mudah diterima. Bagus sekali kesimpulan dari Udin. Itulah yang dapat kita pelajari dari masa Khulafaur Rasyidin tentang peradaban Islamnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan cekanya pada Bapak. Oke, itu adalah kesimpulan yang juga disimpulkan oleh Udin, juga disimpulkan oleh Bapak. Tugas jangan lupa dikerjakan dalam bentuk video dalam jangka waktu 5 menit tentang pembahasan tema ialah perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Presentasi dalam waktu seminggu, silahkan upload di YouTube. Oke, itu saja. Semoga pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar walaupun hanya di rumah saja. Bila kalian di rumah, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Semoga pelajaran pada hari ini dapat membawa berkah bagi kita semua. Itulah penjelasan dari Bapak. Jangan lupa dikerjakan. Dan terima kasih telah menyimak pelajaran ini. Bapak minta apabila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat walaupun hanya di rumah saja.